Alhamdulillah, baik. Hari ini ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua? Bagus. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya betul, teks debat. Kemarin kita membahas tentang debat apa? Ada yang masih ingat? Ya, tentang corona. Apalagi? Coba Lulu, tentang apa Lu? Tentang, iya betul, tentang narkoba. Kemudian apa lagi? Tentang bulan puasa. Betul, masih ingat ya? Semoga teori-teorinya juga kalian masih ingat. Nah, kalau hari ini Ibu akan menunjukkan sesuatu. Tapi sebelum Ibu mau bertanya, di sini ada yang punya idola tidak? Punya semua? Punya siapa idolanya? Cristiano Ronaldo. Bagus. Siapa lagi? Nabi Muhammad. Masya Allah. Siapa lagi? Orang tua. Wah, keren sekali idolanya orang tua ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Teks geografi, betul. Sekarang Ibu mau menunjukkan sebuah gambar. Ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal? Betul, B.J. Habibie. Coba, apa yang kalian pikirkan setiap melihat atau mendengar nama beliau? B.J. Habibie. Apa? Pernah membuat pesawat. Apalagi? Pernah menjadi presiden. Lalu apa lagi? Pernah kuliah di luar negeri. Banyak sekali ya prestasi-prestasi beliau. Nah, dari sini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa sih teks geografi? Ada yang bisa? Teks geografi. Ada yang tahu pengertian teks geografi? Peristiwa hidup seseorang. Tuh. Teks geografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Betul. Seperti itu. Misalnya, Lulu mengidolakan Umi. Lulu kemudian menuliskan cerita hidup Umi dari mulai identitasnya, lahir di mana, meninggalnya kapan. Kemudian peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Umi diceritakan oleh Lulu. Nah, kalau Lulu kemudian menjadi terkenal, lalu dia menulis biografi, ada yang tahu tidak namanya apa? Ada yang tahu? Autobiografi, betul. Adalah riwayat hidup seseorang yang diceritakan oleh penulisnya. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kalian capai. Yang pertama, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi teks biografi. Yang kedua, kalian dapat menentukan struktur teks biografi. Dan yang terakhir, kalian dapat merinci kaidah kebahasaan teks biografi. Kita kembali lagi pada tokoh B.J. Habibie. Kira-kira ada tidak hal yang dapat diteladani dari sosok B.J. Habibie? Apa saja coba? Rajin, tuh, tekun, jujur, iya. Apalagi? Pintar. Banyak sekali ya, banyak sekali yang dapat diteladani dari tokoh B.J. Habibie. Dalam teks biografi juga kita perlu mengetahui struktur teks biografi. Apa saja struktur teks biografi? Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi yaitu latar belakang tokoh yang akan diceritakan, baik itu dari segi identitasnya, misalnya kapan dia lahir, kemudian dia sekolah di mana, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kejadian penting. Kejadian penting
Ini merupakan bagian inti dari teks biografi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi di sini yaitu kesimpulan atau evaluasi dari cerita yang sudah diceritakan pada kejadian penting. Seperti itu. Nah, jadi tadi ada 3 struktur teks biografi yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Kemudian ada pula kaidah kebahasaan teks biografi. Ada 4 kaidah kebahasaan teks biografi. Ada yang tahu apa? Coba. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal itu apa saja? Dia. Kemudian mereka. Iya. Apa lagi? Nah, bisa juga kata ganti orang ketiga tunggal ini yaitu nama tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua itu ada kata sifat. Di dalam teks biografi kita menceritakan tentang seseorang. Tentunya salah satunya kita akan menceritakan tentang bagaimana sifat seorang tersebut. Coba, apa saja kata sifat yang kalian ketahui? Pintar, baik, apa lagi? Rajin. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata hubung waktu. Ada yang tahu kata hubung waktu apa saja? Coba. Ketika, apa lagi? Lalu, pada saat, boleh, apa lagi? Pada zaman dahulu bisa, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan itu misalnya menulis, mempresentasikan, apalagi coba, menampilkan, melahirkan, itu merupakan kata kerja. Setelah ini, Ibu punya sebuah tayangan video. Kalian simak baik-baik dan dengarkan. Halo Sobat 100, kali ini saya akan menjelaskan biografi singkat Albert Einstein. Albert Einstein lahir di Ulm-Württemberg kurang lebih 100 km sebelah timur Stuttgart, Jerman, 14 Maret 1879 dan meninggal 18 April 1955 pada umur 76 tahun di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Albert Einstein dapat dikatakan sebagai ilmuwan yang paling terkenal di abad 20. Einstein adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Di masa kecilnya, Einstein tidak bergaul seperti anak-anak sebayanya. Di sekolah pun, Einstein dianggap murid yang bodoh. Dia bodoh dalam semua mata pelajaran terkecuali matematika dan fisika. Dia dianggap bodoh sampai tamat SMA dan dia mulai mempelajari semua mata pelajaran saat kuliah. Dan dia mulai kuliah pada usia 21 tahun di ETH atau di Eidgenössische Technische Hochschule. Albert Einstein mendapat gelar doktor setelah menyelesaikan disertasinya yang berjudul Eine Bestimmung der Moleküldimension di tahun 1905 di Universitas Zurich dan mendapat gelar profesor di tahun 1909. Kemudian Albert Einstein menemukan teori relativitas yang menjadi inspirator bagi mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Di tahun 1921, Einstein mendapatkan penghargaan Nobel karena teori fotoelektrik. Di tahun 1933, Einstein pindah ke Amerika bersama keluarganya. Penemuan terbesarnya adalah teori relativitas yang kemudian hari disalahgunakan manusia untuk mengembangkan senjata nuklir. Albert Einstein juga sempat bersedih karena teori relativitasnya digunakan untuk membuat bom atom oleh Amerika untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Setelah teori relativitas umum dirumuskan, Einstein menjadi terkenal di seluruh dunia, pencapaian yang tidak biasa bagi seorang ilmuwan, meninggalkan karya besarnya berupa teori relativitas umum dan khusus, dan rumus terkenalnya adalah E sama dengan mc². Kepopuleran Einstein melampaui popularitas semua ilmuwan dalam sejarah dan Einstein sampai sekarang menjadi simbol kejeniusan. Wajahnya merupakan salah satu yang paling dikenal di seluruh dunia hingga majalah Times tahun 1999 menobatkan Einstein sebagai tokoh abad ke-20. Sekian Sobat 100 biografi singkat Albert Einstein, semoga bermanfaat. Setelah kalian melihat tayangan tadi, coba di awal cerita itu menceritakan tentang apa? Tempat tanggal lahir Albert Einstein. Kemudian apa?
kejadian penting yang pernah dialami oleh tokoh Albert Einstein. Itu termasuk ke dalam struktur teks biografi, kejadian atau peristiwa-peristiwa penting. Dan yang terakhir, di bagian akhir video menceritakan tentang apa? Einstein merupakan ilmuwan terpopuler sedunia. Betul sekali, pada abad ke-20. Oleh karena itu, pada bagian ini termasuk ke dalam reorientasi, yaitu kesimpulan cerita dari cerita-cerita yang sudah dipaparkan sebelumnya. Itu. Nah, sampai sini sudah bisa dimengerti? Ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan? Boleh. Sudah paham semua? Baik. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian teks biografi, struktur, dan kaidah kebahasaannya, coba sekarang bagi menjadi 5 kelompok. Silakan kalian yang menentukan kelompok kalian sendiri. Sudah ada kelompoknya? Baik. Nah, Ibu punya sebuah teks biografi. Ibu akan bagikan pada setiap kelompok, lalu kalian Ibu tugaskan untuk yang pertama menentukan apa saja nilai yang dapat diteladani pada tokoh yang ada dalam teks ini. Kemudian yang kedua, tentukan bagian mana sajakah yang termasuk orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Contohnya, ketika pada bagian orientasi, yaitu ada di paragraf 1 dan paragraf 3, misalnya seperti itu. Nah, yang terakhir, kalian tentukan apa saja kaidah kebahasaannya yang ada dalam teks ini. Misalnya, kata ganti orang ketiga tunggal. Apa saja yang ada dalam teks ini? Contohnya, dia, mereka. Nanti kalian sebutkan. Bisa dimengerti tugasnya? Baik. Silakan Ibu akan beri waktu selama 15 menit. Nah, ini hasil kerja kalian sudah dikumpulkan. Sudah semua ya? Nah, minggu depan Ibu mau setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil identifikasi teks biografinya. Itu. Coba. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan materi dari pembelajaran hari ini. Betul sekali. Teks biografi adalah teks yang menceritakan riwayat hidup seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Di dalam teks biografi itu ada strukturnya dan ada kaidah kebahasaannya. Sampai sini sudah bisa dipahami ya? Baik. Sekian dari Ibu. Semoga nanti kalian dapat mempelajari lagi pelajaran ini di rumah, diingat-ingat lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.